Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Novita di channel Harian Novita. Di video kali ini aku mau bercerita tentang persiapan aku hari pertama jualan bendera merah putih di pinggir jalan. Tapi sebelum aku lanjut ke ceritanya, yuk teman-teman pastikan dulu kalian udah like, comment, share, dan di subscribe. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Oke teman-teman, jadi ceritanya begini. Kemarin itu hari Minggu. Nah kemarin itu aku jualan bendera merah putih di pinggir jalan besar. Aku itu berangkatnya sendirian menggunakan motor ya teman-teman. Terus pulangnya aku juga sendirian, karena aku itu mempersiapkannya serba sendirian. Ya, karena aku anak tunggal. Jadi, pertama-tama aku prepare dulu sarapan. Terus yang kedua, aku manasin motor. Nah, selesai manasin motor, aku prepare barang-barang yang mau dibawa, yaitu berbagai macam ukuran bendera. Aku siapkan banyak sih teman-teman. Aku bawa itu satu kantong besar gitu ya. Aku bawa, terus aku taruh di depan motor. Nah, itu yang membuat aku tuh kaki aku sempit. Jadi aku tuh kayak nggak normal gitu loh. Kaki aku tuh nggak normal, harus posisinya begini karena kan barangnya panjang besar gitu ya, segini gitu ya. Terus aku itu berangkatnya kemarin itu jam 9 pagi. Nah pas berangkat itu kena macet aku guys. Mungkin karena hari Minggu ya, kena macet. Itu pun pas nyebrang-nyebrang itu loh guys, mobilnya itu ternyata kan di depan aku tuh ada mobil, aku lagi di belakangnya gitu kan. Nah, dan rem aku tuh agak blong guys, agak brong kesopian. Kan agak apa ya, rem aku tuh agak blong, kayak longgar gitu loh. Nah aku mau ngerem tuh kan, mobilnya jalan terus kan, dia belok. Aku tuh hampir nabrak mobil itu pas berangkat. Nah aku ngerasa gini, ya Allah lama banget nyampenya, nggak nyampe gitu ya, udah pegel semua di badan, nggak nyampe rasanya. Dan ternyata pas sampai sana, aku lihat maps, emang berapa lama sih waktunya, kok berasa lama banget. Aku search kan di maps, oh dari alamat rumah aku ke sini ternyata 50 menit. Dan apalagi pas aku berangkat itu macet, berarti sekitar 1 jam dong. Wow, luar biasa sih 1 jam ya perjalanan. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, nggak mungkin sih aku balik ya, ngabisin bensin dan ngabisin tenaga kalau misalnya aku balik. Makanya dari itu aku itu bawa barang banyak, supaya kalau misalnya ada pembeli yang belanja bendera banyak, itu ada stoknya, kayak gitu ya teman-teman. Nah kita lanjut ceritanya lagi. Aku pas nyampe lokasi di tempat jualan bendera merah putih aku, kan aku jualannya tuh di pinggir jalan besar ya. Udah nyampe sana, aku nggak langsung duduk manis guys. Nyampe sana, aku melakukan, yang harus aku lakukan adalah aku memasang bendera-bendera di tali rafia. Jadi tempat jualan bendera aku itu udah dipasangin tali rafia sama orang tua aku. Nah karena pada waktu itu orang tua aku, sebenarnya itu orang tua aku yang jualan di sana, tapi karena orang tua aku itu masih fokus menjahit bendera, jadi aku deh yang jualan di sana gitu. Jadi pas nyampe sana kan aku pasang-pasang tuh benderanya. Kan bendera itu ada talinya ya. Nah talinya lah itu yang dipasang di tali rafia. Dan ngikatnya itu tidak sembarangan, ngikatnya bukan pakai tali mati. Kalau pakai tali mati, nanti pas ada pembeli kita tarik kan lama. Jadi ngikatnya itu ada deh caranya, pokoknya kuat tapi nggak ikat mati kayak gitu. Itu juga diajarin sama orang tua aku. Jadi aku bisa cara masang tali bendera itu ke tali rafia yang udah dipasang di tempat jualan bendera merah putih itu, kayak gitu ya teman-teman. Nah ketika aku udah selesai memasang-masang ya, oh ya, masang-masang itu tuh ternyata nggak bentar waktunya guys, lumayan lama. Mungkin kalau pakai stopwatch mungkin sekitar 15 menitan ya untuk masang tali-tali itu, karena kan lumayan banyak juga berbagai macam ukuran kita pajang kan, kita iket-iket gitu. Nah pas nyampe sana, maksudnya pas udah selesai, maaf salah ngomong, maksudnya pas udah selesai aku pasang-pasang, tahu apa yang aku lakukan?
aku malah berteduh guys. Harusnya aku itu duduknya di pinggir jalan, ya kan? Biar apa? Biar kelihatan dari jalan raya, oh itu toh mbak-mbak yang jualan gitu, biar kelihatan. Tapi aku tuh malah meneduh di agak sana gitu, karena kan itu kan kayak ada kebunnya gitu kan, kebun yang rumput-rumput doang gitu. Aku malah di sana gitu loh, aku duduk di sana, aku nge-live guys, aku nge-live. Kalau nggak salah penayangannya 1,5 jam kalau nggak salah aku nge-live. Itu tuh penayangannya sekitar 5.000-an deh ya, lumayan lah ya. Nah, selama 1,5 jam itu ternyata belum ada yang beli. Akhirnya karena baterai aku lemah ya, baterai aku kan lemah, abis aku pakai nge-live lemah tinggal 30%. Akhirnya aku dalam hati ngomong gini, aku akhiri aja deh live-nya, nanti kalau pas aku mau nutup baru aku live lagi dengan sisa-sisa bateraiku yang lemah ini. Aku juga nggak bawa charger atau nggak bawa power bank gitu ya, jadi nggak bisa dong ngecas. Jadi bener-bener aku pakai baterai yang udah tersedia di HP aku aja ya, 100% pakai live. 1,5 jam tinggal 30%. Nah, habis itu aku makan guys. Aku bawa bekal dari rumah ya, bawa bekal dari rumah, minum dari rumah, bawa nasi dari rumah. Jadi aku kesana itu nggak beli apa-apa ya. Jadi aku bawa bekal yang dari rumah ya. Terus aku di sana tuh makan di kebun itu sendirian. Ya kan, ya aku kan sendirian ya. Ya memang sendirian. Ya itu tadi, anak tunggal ya guys ya. Jadi sendirian, makan sendirian. Habis itu udah kenyang. Terus aku sambil nunggu pembeli, mundar-mandir, duduk di sana, kadang juga ke pinggir jalan, belum ada pembeli guys. Nah, pas setelah 4 jam, pas aku mau nutup 30 menit dengan sisa bateraiku 20%, aku live, aku bilang ke teman-teman live, nggak ada yang beli nih, pulang aja yuk, aku gitu. Aku tuh bikin live dengan judul kayak gitu kan. Habis itu aku prepare lah pulang, aku copot-copot tuh benderanya. Kalau nyopot sih cepet teman-teman, tinggal dicopot-copot gitu. Nah, pas aku udah copot-copot semuanya ya teman-teman, aku langsung lipat, masukkan lagi ke kantongnya, lalu aku rapikan ke depan motor. Aku udah rapikan, terus aku cek-cek ada yang ketinggalan nggak ya gitu. Nah, sebelum aku pulang, sebelum aku cerita perjalananku pulang, aku mau cerita dulu nih ke teman-teman apa sih tantangannya kalau jualan bendera merah putih di pinggir jalan itu. Tantangan yang pertama adalah perjalanan jauh. Lalu yang kedua, yang namanya di pinggir jalan, bising, angin kencang, panas ya, panas, terus ya kadang-kadang gatel-gatel gitulah ya, gatel-gatel lah, badan tuh gatel-gatel rasanya gitu, gatel-gatel, panas, terus anginnya kenceng ya, anginnya tuh luar biasa. Terus nggak enaknya lagi itu kadang tuh kalau misalnya lama ya, berjam-jam nggak ada pembeli, jenuh guys. Jenuh gitu ya, gitu deh nggak enaknya. Terus waktu itu aku pulang ya, waktu aku udah prepare, aku kan pulangnya juga sendiri dong. Dan alhamdulillahnya sih waktu itu tuh waktu hari Minggu kemarin tuh kan emang cuacanya agak mendung, jadi ya alhamdulillah nggak sampai kehujanan gitu kan. Aku pulang dari sana itu kemarin tuh kalau nggak salah jam 2 atau jam 3-an gitulah pulang. Nah pas pulang itu ya Allah guys, namanya remnya blong ya guys ya, tahu nggak, remnya kan blong. Pas pulang itu lebih macet dari berangkat, jadi macet jalannya. Terus aku tuh naruh benderanya itu kan bawa dua kantong besar ya, yang besar di bawah, yang agak kecilan di atas. Oh, dua kantong, yang satunya besar, yang satunya agak kecil. Yang agak kecil tuh agak miring gitu loh guys, dia agak miring ke kanan. Terus aku giniin lah pakai kaki. Tahu, aku oleng guys. Di samping aku itu ada truk yang lagi parkir. Aku hampir nabrak truk, hampir nabrak sama truk itu. Udah hampir banget, kayak tinggal satu langkah, kayak gimana ya, kayak tinggal gimana ya guys, kayak tinggal dikit banget gitu loh, kayak jaraknya tinggal sedikit banget, hampir nabrak aku sama truk itu. Aku kayak nyampe rumah tuh ya Allah gitu ya, apa namanya, ujian gitu loh, kayak nggak mulus gitu. Bahkan aku pas mau berangkat jualan bendera, tangan aku kejepit pintu kamar mandi guys, yang ini tuh
kejepit pintu kamar mandi, pas di jalan hampir terus tabrakan. Jadi kayak bukan tabrakan sih, nabrak kali ya gitu loh. Jadi alhamdulillah aku selamat dan akhirnya bisa deh bercerita di video ini gitu. Sebenarnya aku tuh bawa motor tuh nggak ngebut-ngebut, pelan, nggak ngebut-ngebut banget ya, tapi itu tadi sih, namanya di jalan harus fokus ya, harus fokus kanan kiri depan belakang ya teman-teman. Apa namanya, oh iya, tantangannya lagi itu ternyata guys, waktu aku kemarin jualan bendera itu nggak ada yang beli ya. PP berangkat dan pulang itu 2 jam, nyampe sana nggak ada yang beli, teng-tang, nggak ada yang beli kan, nggak ada yang beli. Aku berpikir begini guys, pas nggak ada yang beli, wajar sih nggak ada yang beli, karena aku itu mulai jualannya itu akhir Juli. Biasanya mulai ada pembeli itu ketika kita mulai jualannya itu dari tanggal 1 Agustus. Jadi aku kemarin itu aku sedang pemanasan, yaitu meregangkan otot-ototku, melemaskan badanku. Ketika nanti aku jualan, aku tidak shock lagi gitu. Dan kemarin itu tuh aku emang shock banget loh guys. Semua badan dari atas sampai bawah tuh pegel semua, kayak cedut-cedut, kesemutan lah, pokoknya macem-macem. Dan kemarin itu aku pulang itu nyampe rumah tuh sore, dan aku tuh langsung kayak blek, tidur gitu ya, langsung kayak tepar gitu. Tapi pas bangun-bangun aku seger lagi, walaupun aku tuh lemes tapi aku tetap semangat. Malamnya aku masih lanjut live bikin masakan ratatouille gitu dari terang dan tomat, dan ini live-nya tuh. Dan ternyata pas aku live, walaupun aku dalam keadaan capek banget, ternyata penontonnya itu lumayan guys. Kemarin itu aku live malamnya, setelah aku jualan bendera itu, aku kan malamnya, malam Senin ya, itu tuh lumayan yang nonton, alhamdulillah. Walaupun aku capek-capek gitu ya, jadi seneng, lumayan yang nonton. Dan ada juga penonton yang setia yang menonton aku, namanya Riris, Fahri, terus ada deh, mungkin ada nama yang belum aku sebut, nanti komentar di bawah ya, komentar di bawah namanya yang belum aku sebut, oke? Jadi seperti itulah ceritaku guys, cerita pertama jualan bendera merah putih di tahun 2024. Jadi aku jualan bendera merah putih itu tidak tahun ini aja, tapi udah tahun-tahun yang lalu gitu ya teman-teman. Dari lulus SMA pun aku jualan bendera gitu, jualan bendera di pinggir jalan. Tapi waktu itu aku bersama orang tua aku, karena aku masih unyu-unyu ya. Istilahnya belum apa ya, belum punya KTP juga pada waktu itu. Jadi ya masih nemenin orang tua jualannya, belum berani sendiri. Tapi sekarang udah berani sendiri jualannya. Jadi pokoknya terima kasih deh yang udah menyimak video aku. Jadi itulah cerita aku dari mulai berangkat sampai aku pulang ya. Ceritanya seperti itu. Semoga cerita aku ini bisa bermanfaat buat kalian, dan terima kasih udah dengerin. Kalau suka sama video aku, jangan lupa di like ya, di komen, di share, dan di subscribe. Jadi aku akhiri dulu, sampai ketemu di cerita-cerita aku selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum.